Dalam menjalankan tugasnya, seorang dokter tidak hanya memperhatikan pasien dari sisi medis saja. Aspek etikal dan legalitas merupakan sisi lain yang perlu diperhatikan oleh seorang dokter dalam menangani pasiennya. Karena terdapat kemungkinan terjadinya berbagai masalah etik dalam praktik kedokteran sehari-hari, atau yang disebut dengan dilema etik, yang bisa datang baik dari pasien, keluarga pasien, dokter, maupun tenaga medis lainnya. Apa itu dilema etik? Dan hal apa saja yang bisa menimbulkan dilema etik? Dilema etik timbul ketika terdapat pemahaman yang berbeda antara pasien atau keluarga pasien dengan tenaga medis mengenai hal yang benar dan salah dalam praktik klinis sehari-hari. Menurut salah seorang dokter yang pernah kami wawancarai, baginya dilema etik adalah permasalahan atau situasi yang dirasakan oleh dokter dalam mengambil sebuah keputusan yang dapat berkaitan dengan kondisi ekonomi, pendidikan, sosial, budaya, agama, hingga ras pasien. Pada beberapa kasus, kondisi-kondisi tersebut dapat menyebabkan tata laksana yang diberikan pada pasien tidak maksimal atau tidak paripurna, sehingga dokter harus mampu memutuskan dengan bijak dan cerdas agar tidak memperburuk keadaan pasien. Segala tindakan dan pengambilan keputusan yang berkaitan dengan etika dan moral dalam bidang kedokteran dilakukan berdasarkan 4 kaidah atau prinsip dasar yang disebut dengan Kaidah Dasar Bioetik yang disusun oleh Bushom dan Childress pada tahun 1979 yang terdiri dari autonomi, yaitu bertindak sesuai keputusan pasien atau keluarga pasien setelah melakukan informed consent, yaitu meminta persetujuan pasien sebelum melakukan suatu tindakan medis dan menghormati hak-hak otonomi pasien. Beneficence, yaitu mengutamakan dan mengusahakan keadaan yang terbaik dan bermanfaat untuk pasien dan masyarakat. Non-maleficence, yaitu tidak membahayakan pasien. Dan justice, yaitu pelayanan yang adil dan merata untuk setiap pasien tanpa membeda-bedakan. Hingga saat ini, virus COVID-19 telah menyebar ke hampir seluruh negara di dunia dan masih ditetapkan sebagai pandemi di seluruh dunia oleh WHO, termasuk di Indonesia, dengan angka kejadian sampai saat ini telah mencapai lebih dari 10 juta kasus di dunia dan lebih dari 50.000 kasus di Indonesia. Pada kondisi seperti saat ini, di mana pandemi COVID-19 tersebut berdampak pada peningkatan jumlah pasien dengan kondisi yang kritis dan memerlukan perawatan di rumah sakit, dokter dan tenaga medis lainnya di berbagai daerah semakin kekurangan peralatan dan fasilitas vital yang diperlukan dalam penanganan pasien-pasien tersebut. Dalam beberapa kasus, hal ini dapat menimbulkan dilema etik bagi dokter yang dihadapkan dengan beberapa pilihan, seperti memilih dan menentukan pasien mana yang akan mendapatkan penanganan terlebih dahulu, atau memilih antara tetap memberikan pelayanan bagi pasien atau mengutamakan keselamatannya sendiri. Berikut ini adalah contoh-contoh ilustrasi kasus dilema etik yang terjadi selama pandemi COVID-19 untuk memudahkan kita memahami tentang dilema etik yang dialami oleh tenaga medis saat ini. Pertama, dilema etik karena keterbatasan APD untuk tenaga medis. Dilema etik karena angka atau jumlah kematian dan jumlah orang positif COVID semakin banyak, sedangkan ketersediaan APD untuk para tenaga medis sangat terbatas. Para tenaga medis mengalami kendala dalam merawat pasien karena dapat menjadi sangat berisiko terinfeksi atau tertular COVID-19 dari pasien yang dirawat. Dalam hal ini, yang harus dilakukan yaitu kita sebagai masyarakat harus turut bekerja sama dalam masalah COVID ini, yaitu dengan mengurangi angka positif corona, dengan cara mengikuti anjuran dan protokol kesehatan dari pemerintah, seperti diam di rumah, keluar kalau ada keperluan penting, yaitu seperti membeli bahan makanan dan obat-obatan, dengan tetap menggunakan masker, mencuci tangan dengan sabun setelah bepergian keluar rumah, menjaga jarak dengan orang lain minimal 1 meter, hindari keramaian atau berkerumun, dan tetap jaga kesehatan dan makan makanan bergizi. Dengan begitu,
kita sudah membantu dalam pencegahan penyebaran COVID-19 ini, sehingga semakin sedikit yang terinfeksi. Dengan begitu, APD yang terbatas itu bisa dimaksimalkan dengan baik. Kedua, dilema etik karena pasien memiliki hak otonom terkait dengan kebutuhan data rekam mediknya. Dilema etik juga bisa terjadi karena pasien memiliki hak otonom atau hak untuk menentukan nasibnya sendiri dalam pengambilan keputusan saat perawatan, serta hak untuk dirahasiakan data-data hasil pemeriksaannya oleh dokter. Sementara dalam beberapa situasi, pemerintah atau petugas medis perlu mengetahui riwayat perjalanan dan kontak pasien, dan terkadang terpaksa membuka data pasien COVID-19 kepada orang lain. Belum lama ini, di suatu kota ada seseorang yang terkonfirmasi positif COVID-19 oleh tim surveillance di kota tersebut, sehingga membuat masyarakat panik, hingga masyarakat meminta tim gugus tugas untuk membuka identitas pasien. Hal ini dikarenakan untuk mengantisipasi agar warga yang merasa pernah melakukan kontak dengan pasien dapat segera memeriksakan dirinya ke fasilitas kesehatan. Namun, tim gugus tugas hanya memberikan data yang biasanya dapat dibuka untuk orang lain, yaitu jenis kelamin, umur, kode pasien, rumah sakit tempat dirawat, dan riwayat perjalanannya. Dibatasinya data yang disampaikan ini dilakukan untuk menjaga privasi pasien. Identitas diri yang merupakan hak pasien dilindungi oleh undang-undang yang harus dipatuhi oleh petugas, sehingga jika pasien keberatan, maka tidak boleh dibuka karena dapat membuat petugas kesehatan terlibat dalam proses hukum. Hal ini didasari oleh Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit dan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, bahwa setiap orang yang menyebarkan informasi soal data pribadi pasien bisa dipenjara 2 tahun dan denda 10 juta rupiah. Untuk mengatasi masalah dilema etis tersebut, kita perlu tahu bahwa aturan tersebut berlaku jika dalam kondisi normal. Jika dalam keadaan darurat seperti dalam pandemi COVID ini, data pasien itu bisa dibuka atas nama kepentingan publik dan upaya pencegahan COVID-19 agar tidak semakin meluas. Hal ini tertuang secara eksplisit dalam Pasal 9 Ayat 1 Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 36 Tahun 2012 tentang Rahasia Kedokteran, yang menyebutkan bahwa pembukaan rahasia kedokteran dapat dilakukan tanpa persetujuan pasien dalam rangka kepentingan penegakan etik atau disiplin serta kepentingan umum. Adapun kepentingan umum yang dimaksud salah satunya adalah ancaman kejadian luar biasa atau wabah penyakit menular pada Pasal 9 Ayat 4 huruf B. Protokol ini tentunya harus mempertimbangkan kondisi psikis pasien jika datanya dibuka. Intinya, ada kebutuhan untuk membuka data pasien disertai dengan penjelasan lokasi tempat tinggal dan rekam jejak aktivitas serta interaksinya. Pembukaan data pasien ini membantu masyarakat untuk mendeteksi persebaran COVID-19. Kejujuran dan keterbukaan pasien dan keluarga dalam memberikan informasi kepada tenaga kesehatan merupakan faktor penting untuk mencegah penyebaran COVID-19. Informasi yang lengkap, baik terkait gejala dan tanda yang dirasakan, maupun riwayat perjalanan atau interaksi dengan orang lain, merupakan data yang penting bagi tenaga kesehatan untuk mengetahui apakah pasien tersebut termasuk OTG, orang tanpa gejala, atau ODP, orang dalam pemantauan, maupun PDP, pasien dengan pengawasan. Selain membantu petugas kesehatan dalam menentukan status kesehatannya, informasi yang lengkap dan terbuka juga membantu petugas untuk melakukan telusur atau tracing dan rencana tindakan pengobatan yang tepat. Ketidakjujuran dalam memberikan informasi akan berdampak pada risiko penyebaran COVID-19 yang semakin tidak terkendali. Sebagai contoh, beberapa waktu lalu, ada 57 orang tenaga medis dan tenaga kesehatan lainnya di Rumah Sakit Dr. Karyadi Semarang terinfeksi COVID-19 karena pasien yang dirawat tidak jujur dalam memberikan informasi mengenai riwayat perjalanan dan kontaknya dengan orang lain. Tapi kasihan juga pasiennya. Bagaimana kalau dia tidak mau dibuka identitas sama data rekam mediknya karena dia takut dikucilkan, terus nanti dapat stigma dan diskriminasi dari lingkungan sekitar. Itu kan bisa berdampak negatif tidak cuma buat sosial saja, tapi juga buat fisik sama mentalnya toh. Iyo, memang anak. Ada kemungkinan akan terjadi hal-hal seperti begitu kalau data pasien dibuka. Iya Bapak.
Saya juga pernah dengar waktu ikut sosialisasi tentang stigma di balai desa tuh. Katanya kalau orang yang sudah dapat stigma dan diskriminasi begitu biasanya dia punya mekanisme pertahanan diri begitu kah istilahnya. Jadi misalnya dia bisa saja manipulasi tindakan seperti berbohong, menghindar, atau menyembunyikan diri dari masyarakat. Bahkan keluarga dan tenaga medis yang periksa dia. Kalau misalnya pasien itu tidak bisa jujur dan terbuka begitu, bisa-bisa dari petugas juga tidak bisa dapat data yang lengkap buat depo perawatan toh. Iya betul sekali anak, maka dari itu dari pihak kelurahan juga sudah suruh Bapak tuh di sini kasih pemahaman dan pengetahuan yang baik tentang sifat, karakteristik, cara penularan, dan tindakan pencegahan penyebaran COVID-19 supaya masyarakat jadi lebih sadar dan mengerti lagi toh. Bapak tuh juga suka kerjasama dengan puskesmas di sini. Besok tuh mau pergi bagikan materi buat masyarakat tentang COVID ini. Sama kunjungi setiap kepala keluarga buat kasih sosialisasi dan sekalian tuh cek dong kesehatan bagaimana. Dengan begitu tidak akan ada lagi stigma dan diskriminasi dari masyarakat. Jadi pasien dan keluarga tidak akan malu untuk membersihkan diri dan akan bersikap jujur dan terbuka dalam memberikan informasi kepada tenaga medis sehingga tidak membahayakan orang lain lagi toh. Wah, bagus itu Bapak. Berarti masyarakat tidak perlu kumpul-kumpul lagi di balai desa toh? Iya anak, tong ikut anjuran pemerintah untuk pencegahan COVID ini. Jadi tidak boleh kumpul-kumpul atau buat kerumunan dulu Oh oke, siap Bapak. Kalau begitu saya kasih tahu keluarga dulu di rumah supaya dong siap-siap untuk besok. Terima kasih banyak lagi Bapak. Ayo, Mace, Pace, adek, kakak dong semua, mari tong sama-sama bantu tim medis lawan Corona. Dan selalu melakukan protokol kesehatan seperti menjaga jarak atau physical distancing, selalu mencuci tangan, dan jangan lupa pakai masker. Dengan begitu, kita semua akan sama-sama sehat dan bisa terus produktif.